lumayan flash, jadi lumayan kencang. Pernah nggak kira-kira? Oh, pernah. Kemarin. Kemarin. Itu cepat banget. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya mendapatkan dua orang sahabat yang akan menjadi tamu podcast kita dalam podcast SDT Mutiara Rahmah. Kali ini temanya adalah sholat tarawih dan Idul Fitri. Oke, kali ini saya akan mulai dulu ke Ananda Raka. Assalamualaikum Raka. Waalaikumsalam. Kira-kira udah berapa tahun nih kira-kira udah sholat tarawih kira-kira? Sudah berapa kali nih sholat tarawih kira-kira dalam 1 tahun ini? Kan selama puasa tarawih terus. Nggak ada yang bolong nih kira-kira? Nggak ada. Oke, Alvin? Kalau aku saya biasanya ada sih bolong karena kan memang jarak dari rumah sama masjid tuh emang agak jauh. Mana lagi harus lewat gang-gang yang isinya tuh banyak hewan-hewan yang mengerikan yang suka mengejar ya. Jadi di gangnya itu kayak nggak ada lampunya gitu, jadi harus lewat kan agak jauh. Iya, mungkin kayaknya jalan singkat gitu bukan? Ya, jadi kalau misalnya mau tarawih itu tunggu kalau misalnya kayak ada om yang temenin kan, kalau enggak pakai motor buat jalan ke sana. Soalnya memang antara rumah sama masjid buat tarawih ini memang jauh. Sebenarnya ada sih yang dekat, tapi banyak motor yang sering jalannya tuh kayak cepat banget, kayak balap liar lah. Oke. Kira-kira nih ya, Alvin dulu ya kira-kira. Berapa rakaat nih kira-kira di masjidnya Alvin kira-kira kalau sholat tarawih? Antara 23 sama 13 14 mungkin. 11. Kira-kira kalau 23 rakaat ngambilnya 8 rakaat baru langsung pergi atau stay 23 rakaat kira-kira? Biasa stay 23, tapi kalau misalnya pengen pulang. lagi pengen pulang, lagi udah capek gitu ya, pasti langsung berhenti di rakaat ke-8. 8 langsung cabut ke rumah. Oke, Raka, kira-kira berapa rakaat tuh di masjidnya Raka kira-kira? 11 rakaat. 11. Sama witir ya. Witir tambah jadi 11 juga. Oke, kira-kira pernah nggak sholat tarawih di masjid selain rumah kalian dan ternyata imamnya lumayan flash, jadi lumayan kencang? Pernah nggak kira-kira? Oh, pernah. Kemarin. Itu cepat banget baca Nawaitul kan di rakaat kedua. Itu cepat banget kayak Nawaitul. Weh, kenceng banget. Jadi nggak ada takbir Allahu Akbar gitu. Belum baca apapun, waktu di rakaat kedua udah Assalamualaikum. Maksudnya jadi nggak ada baca surah Al-Fatihah, baca surah selain. Jadi pas rakaat kedua kan, pas udah mau selesai rakaat kedua, itu kan Nawaitul. Maksudnya sholat tarawih kedua gitu? Iya. Oh, sholat tarawih kedua bacaan niatnya cepat langsung Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Tapi itu cepat banget, kayak Al-Fatihah cuma seayat aja. Ngeri banget. Baru baca alhamdulillah langsung. Tapi masih ada ruku, tidalnya juga masih ada kan? Oke. Kalau Raka, kira-kira Raka masjid paling jauh tempat rakaat tarawih di masjid yang sama juga atau pernah ketemu masjid paling jauh buat tarawih kira-kira? Pernah nggak? Pernah ketemu yang jauh. Berarti sholatnya di masjid di dekat rumah. Di masjid mana ya kalau boleh tahu? Di musola apa ya namanya? Al-Mu'minin. Berarti nggak sholat di dekat rumahnya Rizky? Maksudnya kayak di Masjid Polri nggak pernah? Nggak pernah. Oh. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat di situ. Kalau sholat Jumat di situ. Kalau Alvin kira-kira masjid terjauh yang pernah dipakai tarawih di mana sih kira-kira? Di Al-Mughni. Itu jauh Al-Mughni banget. Di mana kira-kira coba?
tempatnya? Di dekat Gunung Sarilir juga, dekat lampu merah tuh agak jauh, dekat rumahnya Miss Lina. Oh, berarti kalau ke sana naik motor atau jalan kaki? Jalan kaki. Wow, lumayan ngeri nih. Kira-kira kita kan udah tahu nih, kita dikasih buku sama guru-guru nih yang untuk tarawih tuh diminta tanda tangannya kan. Kira-kira berburu tanda tangan juga nggak kira-kira? Atau minta orang lain buat tanda tanganin? Udah pasti. Itu pas selesai tarawih, pas salaman-salaman langsung hantar. Itu Langsung iya, langsung bocil-bocil tuh langsung antri semua gitu. tuh bocil-bocil tuh kayak buku Ramadannya tuh Langsung. dari Ramadanku tuh udah dipegang erat Sudah banget. dipegang banget tuh kira-kira. Kira-kira siapa khotib? Kan biasanya kan tarawih ini kan biasanya ada yang ceramah kan? Kira-kira apa tema ceramah yang kalau boleh tahu nih yang pengen kalian dengerin gitu kalau pas salat tarawih? Saya mulai dari Raka dulu deh, Raka. Kira-kira Kalau di tempatku nggak ada nggak ada ceramah. Oh ya, Sama. loh katanya masjid. Jadi masjid tarawihnya tuh gak ada ceramahnya juga di. Oh berarti salat isya habis tuh istirahat sebentar, maksudnya salat sunnah, baru langsung tarawih. Ya, Oh, itu nggak oke. ceramah ya. Masjid paling jauh aja di dekat rumahku nih. Di Al-Bukni. bagian rumahku itu juga nggak ada ceramahnya. Oh, oke. Oke, tadi kan saya bilang temanya ada dua, salat tarawih dan Idul Fitri. Loncat ke Idul Fitri. Kira-kira sebelum Idul Fitri kan biasanya kan ada takbirnya dulu kan, takbiran gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kira-kira kalian pernah nggak ikut takbiran gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Alvin nggak pernah juga. Kalau salat Idul Fitri ikut kan? Itu Ikut. Kira-kira kalian pernah nggak pulang kampung gitu? Jadi setelah sholat Idul Fitri siap-siap langsung naik mobil pergi keluar kota. Kira-kira pernah nggak? Nggak pernah. Oh. Keluar kota dulu baru Idul Fitri. pernah. Berarti pas puasa langsung pergi ke rumah keluarga di luar kota gitu? Iya. Kalau Alvin? sama kayak Raka. Jadi pergi dulu ke rumah orang tua yang paling jauh, baru idulnya di situ. Langsung saat fitrinya di mana? Di alamat di dekat rumah masing-masing atau di saat Idul Fitrinya di tempat yang kalian kunjungin di situ? Tempat yang dikunjungin, tempatnya jauh. Kira-kira destinasinya nih, destinasi buat mudik itu kira-kira Alvinnya kemana? Ke Palembang. Palembang, naik pesawat dong. Iya. Kalau Raka kemana kira-kira? Saya ke Samarinda. Ke Samarinda. Oh, oke. Ke Samarinda ngapain aja di situ? Datengin putih saya, Uti itu nenek ya? nenek ya. Nenek. Kalau Alvin? Kalau aku udah pasti bakal keliling-keliling kota. Habis itu kunjungin rumah orang tua bapak. Oke. Habis itu nyobain makanan khas Palembang. Yaitu pempek. Itu Oke. the best. Kira-kira nih incaran kalian kalau sudah lebaran itu kira-kira apa? Incaran apa dulu nih? THR Kalau THR kita tahu lah, makanan incaran, makanan incaran. putri salju, Raka dulu, Raka. Sebutin nih, 3 aja, 3. Simpel. putri salju, Tar, sama makanan berat juga boleh kok, kayak misalnya bakso, bakso ya, juga sama tuh. bakso. Bakso. Kalau Alvin, Nastar, lempar udah pasti, sama pempek. Tapi biasanya pempek jarang sih dibuat, jadi harus beli di luar. harus beli di luar. Hah. Kira-kira nih, sudah punya teman belum di luar kota, di tempat Oh. yang kalian kunjungin mudik itu? Belum, soalnya kan pas ke mudik itu kan langsung nyampe rumah orang tua yang paling jauh. Itu nggak ada teman, jadi di sekitar rumah orang tua yang paling jauh itu ini kan rumah susun nih, rumah susun. Berarti orang tua kamu tinggal di rumah susun gitu? Iya, itu isinya orang tua semua. Ada sih anak kecil tapi masih balita. Oke, kalau Raka udah punya teman belum di situ? Di tempat mana? Di Samarinda. Iya, di Samarinda. Dulu ada tapi sekarang udah pindah. Oh, oke. Kalau boleh tahu siapa sih namanya? Dava. Dava. Jangan bilang Dava Fatan. Bukan Dava. Oke, kira-kira apa momen berkesan kalian dari umur 1 tahun sampai umur berapa?
Alvin? 12. 12. Raka 12 juga? 12. 12 juga. Mulai dari Raka, apa momen paling berkesan 12 tahun kalian lebaran dan sholat tarawih kira-kira? Hal yang paling berkesan apa? Ayo. Ikut tadarusan di musola. Oh, berarti tadarusnya bareng-bareng pegang mic atau bikin lingkaran gitu, sendiri-sendiri? Lingkaran, ganti-gantian. Pegang mic? Iya, pegang mic. Wow. Kalau Alvin? Kalau saya itu pas tarawih dulu ada kan saya dulu pertama kali tarawih itu saya kan pelongo dulu ya. Jadi nggak punya teman sama sekali. Oke. Nah habis itu ada satu bocah nemenin saya waktu tarawih di rakaat ke-7 kalau enggak ke-6. Oke. Habis itu kita kenalan, habis itu saya dapat teman banyak di satu masjid itu. Oke. Dari tadi kan saya nanya kalian nih. Kita gantian deh. Coba kalian berdua tanya saya sendiri. Coba. Oh, tahu. Nah, Oke. aku aja yang buat pertanyaan. Apa Raka juga lah. Raka juga ada. hal yang paling Rais suka pas Idul Fitri? Idul Fitri. Oh, jelas the number one is THR. THR. Tidak pasti ya harusnya. Udah pasti. Tapi yang paling apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan apa tadi? Apa yang paling berkesan? Paling berkesan ya. Kalau paling berkesan itu pernah disuruh, saya tuh punya kayak abang saya tuh Kak Bian gitu ya, Kak Bian. Kak Bian tuh kan sempat jadi muazin di masjid saya. Nah, terkadang Kak Bian ini selalu ikut takbiran gitu kan. Nah, kejadian tuh 2 tahun yang lalu Kak Bian ini nyuruh, Rais, ya kenapa? Disuruh takbiran, sementara di takbiran itu udah masuk Idul Fitri itu disuruh takbiran. Bapak-bapak di situ pikiran saya sendiri tuh mikir, ini kalau salah wassalamualaikum sudah. Ya itu sih mungkin momen paling berkesan itu. Oh. Coba Raka coba. Eh, Menurut Saya Rais gitu. menurut Ais pernah ada puasa bolong-bolong puasanya. Iya, jelas of course pernah. Waktu itu ya masih kecil, masih TK. ya kalau masih kecil yang wajar. Wajar. Kalau Kan? Apalagi Yang nggak wajar yang tuh, wajar tuh pas sudah besar ini. ya udah kelas 4 SD udah mokel. Wah. Itu kalau udah ndak ganti tahun depan, ya Allah, dosa sih itu biasanya. Dosa banget harusnya. Dosa banget itu. Kayak coba sekarang gantian ya, aku nanya satu aja. Kira-kira siapa orang yang kalian harapin itu bisa kasih THR maksudnya orang yang paling besar kasih THR ke kalian tuh siapa kira-kira? Udah pasti nenek. sepupu, saudara sama Uti tuh nenek kan? ya, nenek, Iya. Uti. Kalau Raka siapa? nenek, bunda sama ayah. Oke, ini aku mau nanya sedikit ya. Kira-kira tahun kemarin berapa jumlah THR paling besar yang pernah kalian kumpulin? Sebutin tahunnya. Tahun 2021 Wah, berapa sih kira? 750.000. Oke, kalau Raka 1 juta. 1 juta Tahun lalu kayaknya. tahun lalu. Nah, ini pertanyaan yang biasanya sering aku dengar nih, kira-kira kalau taraweh 5 hari terakhir tuh. Kira-kira duit THR-nya mau dipakai apa? Ya biasanya kalau nggak dipakai buat beli sepatu, beli baju baru, kalau nggak beli barang yang pernah kita incar aja kan. Sebelum dapat THR ini kan pasti kita udah Punya pernah banyak barang incaran banyak- gitu ya. banyak barang incaran yang pasti keliling-keliling di HP kan. Iya. Jadi biasanya saya beli barang incaran, terutama itu soal tas. Tas itu Tas itu ya penunjang utama sekolah ya. Kalau Raka nih Kalau saya ditabung aja dulu. ditabung. Tunggu banyak baru. Wow, udah berapa tuh tabungan kira-kira? Pas itu ada berapa juta tapi uangnya dipinjam. sama
Oke, kalau Alvin kira-kira udah punya tabungan berapa tuh kira-kira? Ya mungkin antara 1.200.000 kalau nggak 1 juta ke atas. Itu Oke. buat katanya sih buat beli handphone baru, tapi saya udah dapat handphone baru dari bapak, jadi ya itu nanti Disimpan aja? ditabung. Ya disimpan Disimpan aja ya kira-kira. buat keperluan di masa depan palingan. Bener juga tuh. Oke. Mungkin sudah sekian dulu podcast kita kali ini ya, karena waktunya sudah mau habis. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai host. Saya Muhammad Alfarais, memohon maaf apabila ada salah kata dan nama saya Alvinisa Karayan dan dan ini Dan saya Ananda Raka Aditya Setiawan. Setiawan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Raka bingung-bingung kalau mau jawab itu Allahumma. Enggak. Terus apa? Foto sendiri-sendiri. Banget.